Selamat bagi teman-teman yang sudah lolos pada masa sanggah seleksi CPNS tahun 2024. Simak video kali ini karena kakak akan menyampaikan tahap selanjutnya setelah pengumuman masa sanggah pada seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun informasi edukasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tahap selanjutnya ketika selesai masa sanggah. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi administrasi atau di masa sanggah atau pasca sanggah gitu guys ya. Jadi teman-teman yang sudah lolos. Bagi yang tidak lolos silahkan menonton juga tidak apa-apa, tidak menonton juga tidak apa-apa. Ini terkhusus untuk teman-teman yang sudah lolos. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, jadi ini video khusus ya yang kakak sampaikan tadi, video khusus untuk teman-teman yang lolos. Dan kakak ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos di masa seleksi administrasi. Tapi jangan berbangga hati karena seleksi administrasi itu tidak terlalu banyak yang gugur. Masih panjang sekali. Tahap-tahapannya masih panjang, jadi teman-teman jangan senang hati dulu, masih ada SKD, masih ada SKB, masih panjang perjalanan teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman harus tahu beberapa tahapan. Nah, sebelum ke masuk yang lebih jauh ya teman-teman, kita coba cek dulu punyanya kakak ya, apakah sudah lolos atau belum guys ya. Ini coba kita lihat punyaku, ini ya, saya sudah lolos. Oke, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Jadi kakak tanpa adanya masa sanggah, jadi kakak tidak mendapati di masa sanggah ya, jadi kakak tidak bisa mencontohkan bagaimana mengisi di masa sanggah karena kakak sudah otomatis lolos ya, karena kakak mengikuti persyaratan yang disuruh ya, atau yang persyaratan yang ada di instansi yang kakak lihat ya, yang kakak jabat ya, yang kakak mau inginkan gitu guys ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah lolos ini teman-teman administrasi ya, jadi kalau teman-teman sudah lolos itu sudah masuk ke tahap pertama, jadi sudah tahap pertama aman. Tahap kedua itu SKD, tahap 3 itu SKB. Nah, sebenarnya itu ada poin penting di sini guys ya. Sini. Nah, sebelum teman-teman kalau sudah lolos, teman-teman jangan lupa download kartu peserta ujian CSN tahun 2024. Tapi ini masih belum. Jadi ini ingat ya, Anda belum dapat ini. Jadi masih belum bisa. Nanti ketika sudah ada informasi sudah bisa mendownload, teman-teman download aja untuk kartu peserta ujian. Nah, coba kita lihat di datanya guys ya, di jadwal sesungguhnya setelah pemilihan administrasi, setelah pengumuman administrasi, apa tahap yang sebenarnya gitu guys ya. Coba kita matikan dulu di sini, nyalakan. Oke. Nah, ini surat ya, Nah, ini surat kemarin ya. Ini penyesuaian jadwal terakhir ya. Jadi kan pertama ada jadwal, ada lagi pengunduran. Nah, ini yang jadwal yang kedua guys ya. Nah, ini kita tuh di tahap ini pengumuman pasca masa sanggah di sini ya. Kita sudah di tahap sini. Nah, coba kita sudah di tahap ini ya. Oke. Selanjutnya next. Loh. Oh, ini lampiran kemarin yang ini ya diubah ya. Berarti selanjutnya tetap sama. Coba kita ambil dulu ya. Sabar guys ya. Ternyata ini salah, mana buku pendaftaran pengumuman seleksi CPNS. Ini ya kalau nggak salah ya. Oh, bukan. Waduh, di mana ini? Persiapan kartu daftar pembelian. Ini ya. Mana jadwal saya itu ya? Inikah? Oh, bukan. Pengadaan seleksi penyesuaian seleksi pengadaan ini ya. Oh, bukan. Tunggu dulu guys ya. Kita pause dulu sementara. Ini cari pause-nya di sini ya. Tunggu ya, kita cari dulu ya. Saya pernah download kalau udah salah ya. Sabar guys ya. Konten sama penggerak panduan pembelian SKD, kartu daftar lolos, apa namanya ya? Waduh, mana ini? Buku pendaftaran surat lamaran pengumuman seleksi ini sudah tadi ya. Buku panduan kemampuan RB enggak ya?
Nah, kita langsung buka dari ininya aja lah ya. BKN surat ya, coba ya. Nah, ini ternyata di berita pertama itu berarti tidak ada guys ya. Saya perhatikan ternyata, sabar guys ya. Kita kembali ke ini. Nah, kita cari surat penyusunan jadwal terhadap penyusunan jadwal seleksi. Nah, jelas ini komen jadwal ini. Nah, ini yang pertama berarti guys ya. Coba kita download ulang. Nah, oke. Kita maksimal ini 10 menit ya. Sorry guys ya, ini lagi ternyata ada kesalahan tadi guys ya, sabar ya. Oke, nyalakan. Nah, oke, mana tadi? Nah, sini ya. Langsung kita cari dulu guys ya, karena ini sudah mepet ini ya waktunya. Nah, ini tadi sudah di tahap tadi mana di pengumuman Paskasangga ya di sini ya. Sudah pasar di sini. Nah, next itu kita harus paham di penarikan data final CPNS ini. Nah, ini kita terbagi dua ya, yang sudah mengikuti SKD. Sorry, kan ini ada dua tipe ya, yang teman-teman yang sudah mengikuti SKD tahun 2023 yang lolos, sama yang baru lulus seleksi administrasi. Jadi ada dua tipe peserta gitu ya. Tapi SKD yang 2023 otomatis sudah lolos. Nanti dia langsung ikut di SKB gitu guys ya. Ini penarikan data final, ini masih sementara ya. Penjadwalan SKD CPNS. Nah, ini itu nanti di fase pengumuman ini tetap di web sscsn.co.id di situ ya. Jadi nanti ada penjadwalnya teman-teman, kapan jadwal. Jadi misalnya di tanggal ini kan kalau SKD tanggal 16 sampai 14 November ya, hampir 1 bulanan. Nah, teman-teman itu tidak bisa melihat apakah teman-teman di hari pertama, kedua, atau sampai di minggu ketiga. Teman-teman tidak bisa pilih. Itu random. Dipilihkan oleh instansinya teman-teman gitu guys ya. Oke, setelah itu penjadwalan sudah selesai. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD. Nah, ini tuh sesuai dengan di tahap kedua pendaftaran CPNS tahun 2020. Kemarin ya waktunya sebelum disubmit. Teman-teman sudah memilih di mana teman-teman untuk tesnya di BKN regional mana. Misalnya regional Makassar, regional Semarang dan sebagainya gitu guys ya. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan SKD. Pelaksanaan SKD itu tanggal 16 Oktober sampai 14 November, 1 bulanan. Nah, di sini teman-teman baru diuji ke tahap kedua SKD. Nah, ini cukup banyak ya, ada TIU, TWK sama TKP. Ya, teman-teman pelajari aja lah ya, 3 itu. Tapi kakak sebenarnya sudah bahas-bahas soal-soal yang tahun 2023 sama tahun 2021. Itu kakak sudah bahas soal aslinya. Jadi silahkan teman-teman nonton di video-video sebelum video ini ya guys. Ada cukup banyak itu ya. Teman-teman nonton aja. Nah, setelah SKD, pengolahan nilai dan sebagainya, selanjutnya tahap ketiga adalah SKB. Nah, ini SKB digunakan untuk non-CAT. Jadi, teman-teman yang lolos kemarin menggunakan SKD data ya, atau misalnya sudah mengikuti SKD tahun 2023 dan lolos. Teman-teman wajib mengikuti pelaksanaan SKB non-CAT gitu guys ya. Setelah itu, pemetaan titik lokasi untuk SKB, CPNS dengan CAT, dan seterusnya. Sampai selesai, kalau sudah ada nanti pengumuman hasil CPNS tanggal 5 sampai 12 Januari tahun 2025. Misalnya jadi cukup panjang guys ya. Ini ada jawab sanggar dan sebagainya. Jadi intinya poinnya itu setelah pengumuman administrasi itu ada namanya SKD. Nah, SKD ini bagi teman-teman yang lulus administrasi. Selanjutnya SKB. Nah, SKB ini bagi teman-teman yang sudah lolos di SKD tahun 2023 dan wajib mengikuti SKB ini ya. Lihatnya sini, pengumuman SKB CPNS non-CAT. Jadi non-CAT jadi tidak mengikuti CAT sebelumnya ya, gitu. Ya, ini tahapan yang cukup ringkas guys, jadi teman-teman pahami aja. Nanti kalau misalnya ada teman-teman bertanya, silahkan di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab pertanyaan atau kebingungannya teman-teman. Oke, sekian ya video dari kakak, kurang dan lebih yang menyiapkan. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.